Sebelum kita masuk ke kelas masing-masing belajar, kita berdoa dulu. Donald pimpin doa. Teman-teman, kita buka pelajaran kita Ahad kelas 3. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Baik, untuk kelas 1 ada yang tidak hadir? Ada. Oke, untuk kelas 2 ada yang tidak hadir? Tidak ada. Baik, bagaimana dengan kelas 3? Ada yang tidak hadir? Oh, ada yang tidak hadir. Oke, Aldo, berarti 1 orang untuk kelas 3 yang tidak hadir ya. Baik. Nah, untuk hari ini dengarkan. Untuk hari ini Mem akan mengajar di kelas 1, di kelas 2 dengan di kelas 3. Nah, untuk kelas 1 nanti pelajaran kita adalah matematika. Ya. Untuk kelas 2 kita akan belajar pelajaran IPA. Dan untuk kelas 3 mata pelajarannya nanti IPS. Nah, ya. Jadi karena hari ini Mem akan masuk ke 3 kelas langsung. Yang pertama kelas 1, pindah ke kelas 2, pindah ke kelas 3. Jadi tolong nanti pertama kan Mem akan masuk di kelas 1. Jadi untuk kelas 2 dan untuk kelas 3 silahkan belajar secara mandiri. Sudah tahu nanti ya, untuk kelas 1 nanti kita materinya itu bangun datar sederhana. Ya. Kalau untuk kelas 2 materinya nanti bagian-bagian tumbuhan serta kegunaannya. Dan untuk kelas 3 lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, jadi saat Mem nanti masuk di kelas 1, kelas 2 dan di kelas 3, tolong dengan tertib jangan ribut. Bisa dipahami kelas 2 dan kelas 3? Bisa. Baik, jadi sekarang silakan masuk ke kelasnya masing-masing. Kita buat masuk itu dari Rena silakan masuk ke dalam kelas. Dan Donald masuk ke dalam kelas. Lalu diikuti langsung. Bulan masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Ayo silakan. Nah, ikuti. Jangan ada yang ribut di dalam kelas. Baik, untuk kelas 1 hari ini pelajarannya tadi apa? Matematika. Dan materi yang akan kita pelajari adalah bangun datar sederhana. Nah, di mana nanti untuk tujuan pembelajarannya kalian nanti mampu mengenal nama-nama bangun datar sederhana. Kemudian nanti mampu menyebutkan ciri-ciri bangun datar sederhana serta mengelompokkan bangun datar sesuai dengan bentuknya. Nah, coba sebelum Mem jelaskan dulu apa itu bangun datar sederhana. Coba perhatikan dulu benda-benda yang ada di sekitar kalian, di lingkungan kelas atau di rumah atau di mana saja. Benda-benda yang termasuk dalam bangun datar. Apa coba? Bendanya apa? Apa bangun datar sederhana? Tahu? Atau belum ada yang tahu? Oh, belum ada yang tahu. Nah, coba dulu perhatikan ini. Bentuk apa ini? Bentuk segitiga. Nah, apa lagi? Segi 4. Bagus sekali. Lingkaran. Iya, bagus lingkaran. Bangun datar apa dinamakan ini? Iya, segi 4. Bagus. Apa?
Iya, kotak pensil juga kan segi 4. Nah, itu jadi sederhana kan? Berarti sudah tahu ya? Nah, yang pertama sudah tahu dulu apa itu bangun datar sederhana. Sudah tahu ya? Nah, jadi bangun datar sederhana yang akan kita pelajari itu ada lingkaran, segitiga sama segi 4. Nah, kalau segitiga itu apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu ada garisnya 3. Garisnya 3 itu yang menghubungkan segitiga itu ya. Nah, garisnya itulah nanti yang disebut dengan sisi. Nah, contohnya perhatikan. Nah, ini garis segitiga berarti yang dinamakan sisi. Apa dinamakan itu apa? Sisi. Jadi kalau segitiga berapa sisinya? 3. Lalu kemudian ada dia sudut. Segitiga mempunyai sudut. Manalah sudutnya? Contoh dulu kalian, kelas kalian ini. Manalah sudut-sudutnya? Kalau dibilang sudut, manalah sudutnya? Iya itu sudutnya. Mana lagi? Mana lagi? Iya bagus. Itu mana lagi? Itu mana lagi? Iya berarti kalau ruangan kelas kita ini berapalah sudutnya? 4. Nah kalau dalam segitiga berarti berapa sudutnya? 3. Nah ini 1, 2, 3. Benda-bendanya dulu yang menyerupai lingkaran. Apalah? Bola. Apalagi? Ban. Bagus. Bagus. Kelapa. Iya kelapa kan bentuk lingkaran kan? Oh apalah kalau segi 4? Coba dulu William. Apalah yang segi 4? Coba. Apa? Kotak. Bagus. Foto. Papan tulis. Sudah paham ya bangun datar sederhana. Sementara itu Mem akan berpindah ke kelas 2. Jadi anak-anak Mem kelas 1 silakan dulu bentuk kelompoknya. Tugas kelompoknya, nah ini berdiskusi namanya kelompok ya. Jadi tidak satu-satu orang kan. Kalau kelompok berarti didiskusikan nanti. Tugas kelompoknya perhatikan. Tugas kelompoknya silahkan diskusikan yang termasuk benda-benda apa segitiga. Benda yang termasuk segi 4 apa? Baru. Kemudian benda-benda yang termasuk lingkaran apa dia nanti? Tuliskan di bukunya. Paham? Untuk kelas 2. Nah, tadi tertib ya, nggak dari yang ikut ya. Nah, bagus. Nah, untuk kelas 2 hari ini kita pelajarannya adalah apa, Gum? IPA. Nah, materinya kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh-tumbuhan dan penggunaannya. Bagus. Nah, sebelum menjelaskan sedikit untuk bagian-bagian tubuh tumbuhan, coba sebutkanlah dulu tumbuhan yang ada di sekitar kalian apa saja? Sawit, pohon beringin, kelapa, pinang, pisang, buah-buahan, bisa sayur-sayuran, bisa bunga, ya kan? Nah, ini apanya namanya ini? Bunga. Ada apanya? Akarnya. Baru apa lagi? Daunnya. Apa lagi? Batangnya. Oke. Bunganya. Apa lagi? Buahnya. Atau nah boleh ada yang bilang biji buah. Nah inilah yang dinamakan tumbuhan. Yang mana akarnya? Ini akarnya. Nah akarnya ini berfungsi untuk menyerap air dan bahan-bahan lain. Nah, ini disebut apa? Daun. Daun ini berfungsi untuk membuat makanan. Batang berfungsi untuk bagus sekali mengalirkan air dan bahan-bahan lain. Ini buah. Nah, ini buah. Buah apa fungsinya? Iya, melindungi biji. Sampai di sini sudah paham atau ada mau ditanyakan? Sudah paham?
baik. Kalau sudah paham, nah sekarang Mem akan suruh kalian tugas kelompok. Di mana kelompoknya itu ya ke belakang. Nah, sudah ada yang berbagi kelompok. Oke ya. Nah, kalau kelompoknya dengarkan. Gambarkanlah pohon tomat. Kemudian tunjukkan dia akarnya. Baru buatlah apa? Kegunaannya. Mana dia batangnya? Buatlah kegunaannya. Paham atau ada mau ditanyakan? Paham? Baik. Nah, sementara itu Mem akan berpindah ke kelas 3. Jadi tolong kalian jangan ada yang ribut di kelas 2. Oke? Untuk seperti biasa, Rifa silakan tulis yang ribut. Baik, aman kelas 3? Oke, baik. Hari ini pelajaran kita adalah apa? IPS. Oke, bagus. Nah, IPS. Untuk materinya kita akan belajar tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan. Coba, kalian datang ke sekolah ini lingkungan alam atau lingkungan buatan apa yang kalian lihat pas kalian datang ke sekolah? Lingkungan buatan, iya apa saja? Contohnya, sekolah, jalan, bagus. Lingkungan alam, pantai, gunung, sungai. Oke, bagus, danau. Nah, coba dulu perhatikan gambarnya ini. Mem lengkapkan sebentar ya. Apa ya? Coba. Gambar nomor 1 ini apa? Gunung. Apa? Oke, bagus. Itu termasuk lingkungan apa? Ini apa? Gambar yang nomor 2 adalah hutan. Hutan itu termasuk lingkungan sawah. Sawah itu termasuk lingkungan. Gambar yang terakhir apa ini? Kolam berenang. Kolam berenang itu lingkungan apa? Buatan. Oke, masuk dulu kita ke manfaatnya. Apalah kegunaan pegunungan ini? Tempat rekreasi, ya kan? Sebagai mata pencaharian? Bisa bekerja ya kan? Mencari kayu kita untuk apa? Untuk memasak. Itu di hutan kita cari ya kan? Nah, itu adalah termasuk manfaatnya. Kemudian yang nomor 3 apa itu? Sawah. Apa kegunaannya ada sawah? Menanam padi. Baru supaya kita bisa makan. Berarti itu sumber penghasilan kan? Apalagi? Tempat apa lagi? Berenang. Kalau ada sungainya di situ, di sawah. Oh iya boleh. Masuk lingkungan alam. Ini adalah termasuk lingkungan buatan. Berarti sampai di sini sudah paham atau ada yang mau ditanyakan? Sudah paham. Nah sekarang Mem akan suruh kalian berkelompok. Tugas kelompoknya Naomi ke tempat orang serapi, ini ke tempat sini. Tugas kelompoknya sebutkanlah apa yang termasuk lingkungan buatan dan lingkungan alam sebanyak 5. 5 lingkungan alam, 5 lingkungan buatan, serta buat kegunaannya. Paham atau ada yang mau ditanyakan? Paham? Sementara itu Mem berpindah lagi ke kelas 1. Tolong kalian diskusi dengan baik dan tertib. Jangan ribut. Baik, bagaimana dengan kelas 1? Tugas kelompoknya sudah selesai? Oke, sudah. Nah, sekarang coba kita presentasikan dulu hasil diskusinya. Kelompok siapa yang mau maju? Coba tunjuk tangan. Oke, kelompoknya Muan. Ayo maju semua Muan. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Muan. Oke, bagus sekali. Balik ke kursinya masing-masing. Sekarang karena sudah paham bangun data, membuatlah soal pribadi. Ya. Mem jelaskan nanti ya. Coba dilihat dulu ini sebentar ya. Mem jelaskan. Nampak? Oke, nampak ya. Lihat gambarnya. Sudah. Nah, jadi tugasnya sekarang buat seperti ini.
bentuk bangun datar apakah yang menomori? Contohnya, nomor 1. Apa itu? Ayo. Apa? Buatlah seperti ini, lihat. Nomor 1. Segi 3. Berapa sisinya? 3 sisi. Oke. Bangun datar sederhana namanya itu yang ada nomornya. Ya, yang ada nomornya. Jadi nomor 1 tadi contohnya sudah membuat apa? Segi 3. Oke, paham? Paham untuk tugasnya? Paham? Apa? Sementara itu, berpindah lagi ke kelas 2. Ya, jadi di kelas 1 kalian jangan dikerjakan tugasnya dengan baik. Kan gambarnya. Nah, jadi sudah membuat gambarnya di situ. Nah, jadi perhatikan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu gambarnya. Oke. Iya. Nomor 2 itu udah ada di situ kan. Warna apa nomor 2 kalian lihat itu warna apa? Warna kuning. Bagus. Ribut kalian ya. Oke. Baik, bagaimana kelas 2? Sudah selesai tugasnya? Baik, sudah. Ayo kita presentasikan dulu. Siapa? Kelompok siapa yang mau maju? Coba. Oke, kita pertama dulu ke kelompok si Sophia. Silakan maju. Ayo, maju dulu kalian berempat. Semuanya maju. Iya, semua maju. Ayo, Agnes. Ayo, maju. Glenn, Sophia. Oke, bagus. Berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok Glenn. Oke, bagus sekali. Silahkan duduk. Nah, berarti kalian sudah paham apa itu bagian-bagian tumbuhan serta kegunaannya. Oke, karena sudah paham, kembali ke tempatnya masing-masing. Mem akan memberikan tugas individual. Tugasnya dengan baik, tidak ada yang menyontek, tidak ada nanti yang ribut. Karena sementara itu, Mem akan tinggalkan kalian kembali, Mem akan kembali ke kelas 3. Jadi, silakan kerjakan dengan baik. Paham? Baik. Bagaimana kelas 3 sudah selesai untuk diskusi kelompoknya? Aman tadi ya, tidak ada yang ribut ya, Haikal ya, aman ya. Oke, sekarang coba kelompok siapa yang mau presentasikan ke depan? Oke, Naomi. Oke, maju ke depan Naomi. Hanya bisa untuk rekreasi dan bisa untuk berwisata. 2. Laut. Kegunaannya bisa untuk menangkap ikan. 3. Danau. Kegunaannya bisa untuk menangkap ikan dan bisa untuk rekreasi. Tepuk tangan untuk kelompok Naomi. Berarti kalian sudah paham apa itu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Sekarang kerjakan tugas individualnya. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Sekarang Mem akan buat tugas individual. Kalian mengerjakan tugas individual, Mem akan berpindah lagi ke kelas 1. Jadi tolong dikerjakan dengan baik. Untuk tugas individualnya sudah paham? Untuk tugas individualnya sudah paham? Sudah. Baik, kerjakan dengan baik, tolong jangan ada yang ribut. Oke Stephen ya? Oke semua ya? Oke. Baik, bagaimana dengan kelas 1 sudah selesai tugas individualnya? Sudah.
semua sudah bagus. Untuk kesimpulannya, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Kata sederhana. Iya benar. Serta ciri-cirinya. Yang ada tadi 3 sisi, 4 sisi, dan 1 sisi lengkung. Nah, untuk minggu depan, untuk minggu depan kita akan belajar tentang bangun ruang. Jadi silakan dipelajari di rumah. Dan untuk PR-nya, silakan nanti lihat di buku paket halaman 40. Di rumah. Baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya ya. Kalian itu hebat-hebat semua, pintar-pintar naik kelas 1 rupanya ya. Kita tutup pelajaran kita. Kita berdoa. Dan Roh Kudus, amin. Baik, terima kasih untuk waktunya hari ini ya. Selamat pagi. Baik, bagaimana dengan kelas 2, sudah selesai tugasnya? Sekarang Mem kumpulkan tugasnya. Belum ya? Sudah? Sudah. Mem kumpulkan tugasnya, yuk. Oke. Oke, let's go. Oke. Mem kelas 2 sudah paham semua bagian-bagian tubuh-tubuhan serta baik, berarti untuk kesimpulannya hari ini kita sudah belajar tentang apa tadi? Serta bagus. Nah, untuk minggu depan minggu depan kita akan belajar tentang sumber energi. Silakan dipelajari di rumah. Kemudian untuk PR-nya di rumah, dibuka bukunya, buku paket ya, itu halaman 45. Kerjakan dengan baik di rumah PR-nya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita tutup pelajaran kita, mari kita bernyanyi dulu. Ayo kawan, kita sebutkan 1, 2, 3 ya. Ayo kawan, kita sebutkan 6 bagian dalam tumbuhan. Ke-1 akar, ke-2 batang, ke-3 daun, ke-4 bunga. Ayo, ayo, ke-5 apa? Ke-5 buah, ke-6 gigi. Ingat. Baik. Terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri pelajaran kita dengan berdoa. Rifa, maju ke depan. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu selama kami belajar. Sekarang kami mau pulang. Sertailah kami dalam perjalanan. Amin. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi. Baik, bagaimana dengan kelas 3? Sudah selesai tugasnya? Oke, sekarang Mem akan kumpulkan tugas individualnya. Oke. Sudah tugas kalian. Nah,
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah